Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Weton Nom, di channel Misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam 2. Dan berikut kisahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada keraguan yang aku rasakan ketika aku harus kembali melangkahkan kaki menapaki lantai atas. Sebuah keraguan yang akhirnya mengurungkan niatku untuk mencari sumber aroma wangi kemenyan itu. Gimana, Za? Apa yang kamu lihat di atas? Dari mana asal aroma kemenyan itu? Tanya Dedi dengan antusias. Entahlah, aku gak mau keributan yang kita berbuat akan membangunkan Andira dan keluarga, serta semakin memancing kecurigaan Mama. Jawabku seraya mengajak Dedi dan Mang Iwan untuk segera berlalu menuju kamar. Kamu yakin gak penasaran, Za? Tanya Dedi sambil merebahkan tubuhnya di kasur. Tatapan matanya menerawang menatap langit-langit kamar. Terlihat Mang Iwan mulai menggelar kasur kecil di lantai. Pertanyaan kamu seperti kamu gak mengenal aku aja, Det. Jawabku sambil merebahkan tubuh di sisi Dedi. Berbagai macam pertanyaan yang bermain-main di pikiranku seperti kayu penyangga di kelopak mataku hingga terasa sulit untuk memejamkan mata. Sepertinya tidurku malam ini gak akan nyenyak. Semoga kita menemukan solusinya besok, Za. Ucap Dedi pelan hingga akhirnya perkataannya tidak terdengar lagi, berganti dengan suara dengkuran yang terdengar saling bersahutan. Lama aku terdiam dalam lamunan panjang tak bertepi. Berbagai macam rencana seperti bermain-main dalam pikiranku. Bagaimanapun caranya, apapun hasilnya aku harus mengakhiri semua ini. Gumamku pelan sambil menatap jam yang tergantung di dinding. Sayup-sayup mulai terdengar suara azan subuh yang menandakan hari mulai beranjak pagi. Rasa ngantuk yang mulai aku rasakan akhirnya memaksaku untuk memejamkan mata. Kang Reza, bangun Kang, dipanggil Mama. Rasanya belum lama mata ini terpejam. Terdengar suara Binani di antara ketukan tangannya pada daun pintu. Untuk sesaat aku terdiam tanpa merespon permintaan Binani. Tatapan mataku yang masih terasa mencoba melihat angka jarum jam telah menunjukkan 10 pagi. Kang Reza, sebentar Bi, nanti saya ke sana. Jawabku sambil mencoba membangunkan Dedi yang masih asik terlelap dalam tidurnya. Sosok Mang Iwan kini sudah tidak terlihat lagi keberadaannya di kamar ini. Jam berapa, Za? Tanya Dedi sambil menguap. 10, Det. Jawabku sambil bergegas menuju kamar mandi untuk sekedar mencuci muka. Tidak berselang lama aku tinggalkan Dedi yang masih terdiam dalam lamunannya. Ada apa, Ma? Tanyaku begitu mendapati Mama yang tengah berbincang-bincang dengan Om Wisnu dan istri di ruang televisi. Terlihat Andira memalingkan pandangannya dariku. Mungkin dia masih merasa kesal dengan perkataanku di kamar itu. Duduk, Za. Ucap Mama sambil menggeserkan posisi duduknya dan memberikanku tempat di sampingnya. Kamu masih kelihatan ngantuk, Za. Rupanya Om Wisnu memperhatikan kondisi mataku yang masih nampak memerah. Iya, Om. Semalam agak kurang tidur. Terlihat Om Wisnu mengernyitkan dahinya begitu mendengar perkataanku. Begini, Za. Om, Mama kamu mau membicarakan sesuatu. Mendengar ucapan Om Wisnu, pikiranku langsung mengarah kepada rencana perjodohan itu. Aku hanya bisa terdiam mencoba mendengar kelanjutan arah pembicaraan ini. Rencana ini merupakan rencana lama, Za. Kami sudah sepakat untuk menjodohkan kamu dengan Andira. Dan kami berharap semuanya dapat terrealisasi dalam waktu dekat ini. Maksud Om? Kamu dan Andira sebaiknya cepat menikah, Za. Mama sudah terlalu tua untuk terlalu lama menunggu pernikahan kamu. Ucap Mama mencoba mewakili jawaban Om Wisnu. Tapi Za, terlihat Mama memberikan isyarat agar aku tidak melanjutkan perkataan yang akan aku ucapkan. Ada apa, Za? Tanya Om Wisnu dengan raut wajah penuh keingintahuan. Lama aku terdiam mencoba menimbang dampak dari kelanjutan perkataan yang akan aku ucapkan. Maaf Om, bukannya saya menolak proses perjodohan ini. Sebaiknya pernikahan ini ditunda dahulu. Saya benar-benar belum siap. Terlihat keterkejutan dari Om Wisnu. Mungkin dia tidak menyangka aku akan berkata seperti ini. Wajah Andira yang semula hanya tertunduk
kini terlihat tajam menatapku. Bisa kamu berikan alasannya, Za? Sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku hanya terdiam 1000 kata, begitu melihat Om Wisnu mencoba memintaku memberikan alasan. Za, raut wajah Mama terlihat sabar menanti alasan yang akan aku berikan. Tapi kembali aku hanya bisa terdiam tanpa berusaha memberikan jawaban. Di mana kujang atau keris tua itu, Za? Ucapan pertanyaan yang terlontar dari mulut Om Wisnu bagaikan suara petir di siang hari yang terik. Bagaimana bisa Om Wisnu mengetahui tentang kujang atau keris tua itu? Apa maksud perkataan Om Wisnu? Kujang atau keris tua yang pernah Om berikan kepada papa kamu, Za. Kujang tua itu memang sengaja Om berikan kepada papa kamu untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada kamu. Menjaga saya? Ya, menjaga kamu. Om sedikit banyak sudah mengetahui kamu, Za. Om banyak mengetahui itu dari papa kamu. Tentang sifat kamu yang selalu ingin mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Kujang tua apa, Za? Tanya Mama penuh kebingungan. Bukan apa-apa, Mah. Reza juga nggak mengerti arah pembicaraan ini. Ucapku mencoba berbohong. Om curiga alasan penundaan yang kamu inginkan ada hubungannya dengan kujang tua ini. Ada rasa geram yang aku rasakan begitu mendengar kembali lanjutan perkataan Om Wisnu. Aku tidak ingin Mama mengetahui semua kejadian gila yang pernah aku alami. Kalau memang kujang tua itu nggak ada hubungannya dengan alasan penundaan kamu, lantas di mana benda itu, Za? Om mau lihat. Terlihat Andira mencoba menahan kelanjutan perkataan ayahnya. Mungkin dia ikut merasakan tekanan yang aku rasakan. Andai memang ada hubungannya, Za, Om akan mencoba membantu kamu. Sebaiknya kamu juga menjaga benda-benda antik peninggalan ayah kamu. Mereka semua membutuhkan perawatan, Za, membutuhkan pelayanan. Mereka akan menjaga kamu. Ucap Om Wisnu kembali, sekilas tatapan matanya menatap ke lantai atas. Jangan-jangan memori pikiranku kembali teringat akan kejadian semalam, di mana aroma wangi kemenyan begitu sangat aku rasakan. Tanpa banyak basa-basi lagi, segera aku berlari menuju lantai atas, mencoba memeriksa setiap sudut ruangan, dan alangkah terkejutnya. Begitu aku mendapati kenyataan, menemukan kembali sebuah benda yang sangat aku tidak inginkan keberadaannya di rumah ini. Brengsek, ucapku dengan nada meninggi. Ada amarah yang aku rasakan begitu melihat sebuah sesajen kecil yang diletakkan di sudut ruangan. Entah mengapa begitu melihat sesajen yang berada di sudut ruangan, instingku langsung berkata ini bukanlah sesajen pertama yang akan aku lihat. Tatapan mataku langsung tertuju pada kamar di mana Bapak menyimpan benda-benda antiknya. Dengan perlahan, aku mulai mendekati kamar dan mendapati sebuah anak kunci yang masih melekat pada daun pintu. Aku yakin, ucapku sambil membuka pintu kamar. Dan benar saja, sesuai dengan pikiranku. Sebuah sesajen tampak di lantai sudut ruangan. Aroma wangi kemenyan sisa-sisa semalam masih begitu jelas tercium di ruangan penyimpanan ini. Membayangkan kelancangan yang telah Om Wisnu perbuat, ingin rasanya aku melabrak dan mengusirnya dari rumah ini. Tapi semua itu urung aku lakukan. Apa yang Om telah perbuat di rumah ini? Ucapku sambil meletakkan 2 buah sesajen di atas meja. Rasa emosi yang aku rasakan masih tergambar jelas di wajah ini. Itu hal yang biasa, Za. Mungkin tanpa kamu ketahui, papa kamu juga melakukan itu. Dengan wajah tenang mencoba menjelaskan maksud dan tujuan dari perbuatannya. Itu bapak saya, Om, bukan saya. Tolong bedakan itu. Buat saya sebuah benda antik tetaplah menjadi sebuah benda antik, tanpa ada embel-embel mistis di dalamnya. Hati-hati dengan perkataan kamu, Za. Mereka mendengar apa yang kamu ucapkan. Terlihat mata Om Wisnu berputar mengamati keadaan sekitar. Za, sekarang juga kamu harus jelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mama sudah lelah melihat semua ini. Genangan air mata yang kini mulai tampak di kedua bola mata Mama telah membuatku berpikir ulang untuk melanjutkan semua kebohongan-kebohongan yang telah aku lakukan. Tidak iba rasanya jika aku harus kembali membohongi Mama kembali. Setelah lama berpikir, akhirnya mengalirlah sebuah cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang telah aku alami, termasuk ritual yang telah aku lakukan. Seakan tidak percaya dengan yang aku ceritakan, kini genangan air mata yang sedari tadi telah memenuhi kedua bola mata Mama telah berganti menjadi sebuah tangisan kecil. Maafkan Reza, Mah. Ucapku sambil memeluk Mama.
aku bisa merasakan kekecewaan dan kemarahan yang Mama rasakan. Apa yang telah kamu perbuat, Za? Papa kamu, Za. Papa kamu. Suara Mama begitu terdengar berat di antara isak tangisnya. Ingin rasanya aku berkata kepada Mama bahwa kejadian yang menimpa Bapak mungkin saja tidak berhubungan dengan ritual yang aku lakukan. Mungkin saja itu adalah proses alami yang dinamakan dengan takdir. Tapi semua kata-kata itu seolah melekat di lidah dan tidak bisa aku ucapkan. Semua ritual yang telah aku lakukan telah menempatkan aku dalam sebuah posisi yang tidak mungkin untuk memberikan argumen ilmiah yang bisa diterima oleh akal sehat. Maafkan Reza, Mah. Ucapku kembali mempererat pelukanku kepada Mama. Hingga akhirnya terlihat Mama mulai bisa kembali mengontrol emosinya. Jadi ini alasan kamu menunda semua rencana pernikahan ini? Aku hanya bisa terdiam membisu mendengar perkataan Mama. Terlihat kini Andira mulai bisa mengerti dengan alasan aku menunda semua rencana pernikahan itu. Reza gak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Mama. Mama harus yakin itu. Seperti layaknya seorang mama yang memberikan kasih sayang tidak terbatas kepada anaknya. Kini kemarahan yang Mama rasakan telah berganti dengan sebuah rasa kasih sayang dan sebuah kepercayaan bahwa aku akan menjaga Mama walaupun seberat apapun rintangan yang akan aku hadapi. Tanpa terasa sinar lembayung senja perlahan mulai memancarkan keindahannya. Seiring waktu yang terus berjalan, kini semua keindahan itu perlahan mulai memudar berganti dengan kegelapan malam yang sesekali tersingkap oleh senyuman rembulan. Kapan orang pintar itu akan datang, Dad? Tanyaku kepada Dedi sambil menyeruput teh manis yang sengaja dibuatkan oleh Andira. Senang rasanya melihat Andira sudah bisa bersikap normal kembali tanpa menyisakan sedikit pun ganjalan di hatinya. Katanya sih sekitar jam 7 malam, Za. Jawab Dedi sambil menyulut sebatang rokok. Sesekali matanya mencoba melihat ke arah pintu pagar. Hingga akhirnya sebuah senyuman terlihat dari wajahnya. Nah, itu mereka. Ucap Dedi sambil berlari menghampiri orang pintar yang dimaksud. Terlihat Mang Iwan ikut berdiri menyambut kedatangan orang pintar itu. Perkenalkan, Za, ini Pak Limbo, Mas Kito, dan Mas Wawan. Dengan santun aku menyalami mereka satu persatu. Dari penampilan yang mereka perlihatkan, sepertinya gaya penampilan mereka agak sedikit berbeda dengan orang pintar yang dulu pernah aku temui di mes tua. Bisa kita mulai sekarang? Ucap Pak Limbo, terlihat matanya mengawasi setiap sudut taman teras depan. Sepertinya dia merupakan ketua dari rombongan orang pintar ini. Dengan sigap Mas Wawan dan Mas Kito menyiapkan berbagai macam peralatan di bawahnya. Mau dimulai dari mana, Pak? Tanyaku kepada Pak Limbo. Kita mulai dari dalam rumah dulu. Sepertinya aura negatif begitu menyelimuti rumah ini. Terlihat wajah Pak Limbo menunjukkan keseriusannya. Wajah Mama serta Om Wisnu beserta istri yang telah menanti di dalam rumah terlihat sedikit menegang. Mungkin mereka terpengaruh oleh atmosfer ketegangan yang diperlihatkan orang-orang pintar itu. Kamu yakin dengan yang kamu lakukan, Za? Tanya Mama penuh dengan kebimbangan. Entahlah, Ma. Kita lihat saja hasilnya. Jawabku tanpa berasumsi bahwa semua proses ini akan berhasil ataupun gagal. Kini terlihat Pak Limbo sedang berbincang-bincang dengan anggota rombongannya. Sesekali terlihat anggukan kepala dari Dedi dan Mang Iwan yang mengikuti proses pembicaraan itu. Za, kita akan terlebih dahulu mengadakan mediumisasi, kata Pak Limbo. Andira cocok untuk dijadikan mediator. Ucap Dedi begitu menghampiriku. Ada kecemasan yang aku rasakan begitu mendengar rencana itu. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Andira. Tapi semua kecemasan itu dapat ditepiskan berkat keyakinan Andira untuk menjalani proses mediumisasi tersebut. Seiring waktu yang terus berjalan, suasana menjadi hening dan sepi. Terlihat Pak Limbo mempersilahkan Andira untuk duduk di sebuah tikar yang telah dipersiapkan. Beberapa ritual dan gerakan dilakukan oleh orang-orang pintar tersebut. Tubuh mereka terlihat melakukan gerakan seperti layaknya orang yang sedang menarik sesuatu. Hingga akhirnya terlihat tubuh Andira mulai menegang dan kehilangan kesadarannya. Wajahnya terlihat tertunduk. Entah ini karena sebuah kebetulan atau tidak. Sinar cahaya lampu ruang televisi yang semula terang terlihat mulai meredup. Dan aku mulai bisa merasakan perubahan suhu ruangan. Semua terasa menjadi lebih dingin dan kelam. Wajah Mama yang semula terlihat tegang, kini semakin bertambah tegang. Ada kecemasan yang terlihat dari wajahnya. Perkenalkan, siapa diri kamu? Ucap Pak Limbo sambil berlutut di depan Andira yang tertunduk dalam duduknya. Untuk beberapa saat tidak terlihat sama sekali respon jawaban dari Andira. Wajahnya masih tetap tertunduk.
hanya sesekali mendengar suara tawanya yang menyeramkan. Terdengar pelan, sangat pelan, hingga akhirnya semua tawa itu berubah menjadi sebuah rintihan yang memilukan. Rintihan kesakitan. Sebuah rintihan yang jika didengarkan lebih lama akan membangkitkan bulu kuduk yang mendengarnya. "Siapa kamu?" ucap Pak Limbo sekali lagi dengan nada suara agak meninggi. Kini wajah Andira secara perlahan mulai terangkat. Sorot matanya terlihat begitu berbeda, terasa kosong dan penuh misteri. Untuk sesaat tatapan matanya tertuju kepada Pak Limbo, hingga akhirnya sorot mata yang tajam itu mulai tertuju kepadaku. Kini benar-benar bukan Andira yang aku kenal. "Reza," ucapnya pelan dan terdengar serak, hingga akhirnya Andira kembali tertawa lirih sambil memainkan rambutnya. "Saya tanya sekali lagi, siapa kamu?" tanya Pak Limbo dengan penuh kesabaran. Saya Wulan, jawabnya sambil jarinya menunjuk ke arahku dan orang-orang di sekitarku. Sakit. Mau kalian semua menemani saya. Terlihat ekspresi kebencian di wajah Andira. Sorot matanya semakin terlihat liar dan tajam. Kini wajahnya menunjukkan sebuah seringai yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Sebuah seringai yang bisa membuat kecut orang yang melihatnya. Sungguh, apa yang telah terjadi di depan mataku telah membuatku seperti terhipnotis menatapnya. Aku hanya terdiam membisu tanpa ada satupun kata yang bisa aku ucapkan. Kini tubuh Andira terlihat mulai berdiri dan menghampiri sebuah piano tua yang telah lama tidak pernah dimainkan lagi. Sebuah piano tua kini hanya menjadi sebuah pemanis sebuah ruangan. Sebuah piano tua yang telah meninggalkan sebuah kesaksian akan kepiawaian Wulan memainkan jari jemarinya di atas tuts piano. Ucap Mama dengan tatapan mata tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jari jemari tangannya kini terlihat erat mencekal pergelangan tanganku. Untuk sesaat terlihat Andira terdiam di depan piano. Kedua telapak tangannya mencoba mengelus-elus badan piano, hingga akhirnya kedua jari jemari tangannya mulai menari pada barisan tuts piano. Sebuah nada awal sebuah lagu mulai terdengar, sangat perlahan, hingga akhirnya terhenti sama sekali dan menyisakan suara tangis Andira yang sangat memilukan. Ini merupakan pemandangan yang benar-benar tidak ingin aku saksikan. Andai pemandangan ini aku saksikan seorang diri di tengah malam yang sepi, tentu akan lebih memilih untuk tidak melihat semua ini. "Kamu bukan Wulan, bukan!" teriakku dengan suara bergetar. Entah mengapa seminim apapun pengetahuan agama yang aku terima, aku tidak akan menerima semua yang aku lihat ini secara bulat-bulat. Ini tidak mungkin. Aku masih mempunyai keyakinan untuk bisa berkata bahwa yang aku saksikan ini bukanlah Wulan. Wajah Andira yang semula tertunduk dalam tangisnya kini mulai menatapku dengan tatapan mata penuh kebencian. "Seberapa usaha yang kamu lakukan, kamu bukan Wulan. Wulan sudah meninggal. Kamu jangan menipu saya. Kamu tidak lebih dari makhluk-makhluk buruk yang pernah aku temui di mes tua itu," ucapku dengan penuh emosi di antara rasa takut yang aku rasakan. Mati. Suara yang keluar dari mulut Andira benar-benar tidak menggambarkan Andira yang sebenarnya. Semua terdengar begitu buruk dan menyeramkan. Hingga akhirnya Andira terkulai lemas. Mas Wawan yang sedari tadi terlihat bersiap di belakang tubuh Andira dengan sigap menangkap tubuh Andira yang terkulai lemas tidak berdaya. Dengan dibantu oleh Mas Kito, kini tubuh Andira diletakkan kembali di tikar yang berada di lantai. Mulut Pak Limbo terlihat berkomat-kamit merapalkan sesuatu untuk menyadarkan Andira yang masih dalam posisi tidak sadar. Tolong ambil air putih," pinta Mama begitu melihat Andira sudah mulai siuman. "Kok lampunya masih redup ya, Kang?" tanya Mang Iwan sambil memperhatikan cahaya lampu yang belum kembali normal. "Coba Mang Iwan ambil lampu pengganti," ucapku kepada Mang Iwan. Dengan setengah berlari Mang Iwan kembali mengambil lampu pengganti. "Diganti sekarang, Kang?" tanya Mang Iwan. Di tangannya terlihat sebuah lampu pengganti. Hanya anggukan kepala yang mewakili jawaban yang aku berikan. Dengan segera Mang Iwan mulai mengambil tangga aluminium dan mengganti lampu yang sedari tadi terlihat redup. "Kang," ucap Mang Iwan dengan penuh keheranan. Sinar cahaya lampu pengganti sepertinya tidak jauh berbeda dengan bola lampu yang digantikan. Semuanya terlihat redup, sangat jauh dari kesan bola lampu baru. Mendapati kenyataan seperti itu, tatapan mataku mencoba melihat keadaan lampu sekitar. Semua terlihat normal tanpa ada satupun yang meredup. Ini sangat aneh. Andai ini memang akibat gangguan penurunan daya listrik, pasti seluruh lampu-lampu rumah ini akan meredup.
Sebelum sempat aku mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang bermain-main dalam pikiranku, kembali terdengar suara yang sudah begitu familiar di telinga ini. Suara dencingan rantai yang diseret secara perlahan begitu terdengar jelas, dan bagiku itu merupakan pertanda yang buruk. Kring, kring, kring. Ada yang mendengar suara itu? Tanyaku kepada orang yang di sekitarku. Hanya beberapa orang yang ikut merasakan apa yang aku dengar. Selain rombongan orang pintar yang bisa ikut merasakan kehadiran mereka, rupanya Mama juga mendengar apa yang telah aku dengar. Dan itu sudah cukup menjadikan alasan Mama untuk mempererat genggaman tangannya di pergelangan tanganku.